warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serna Oktia dan teman saya Quranila. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Filsafat di Timur. Yang pertama yakni filsafat India. Filsafat India merupakan salah satu tradisi filsafat tertua di dunia yang telah berkembang selama ribuan tahun dan memiliki pengaruh besar terhadap spiritualitas dan pemikiran di Asia serta dunia. Filsafat ini tidak hanya terbatas pada spekulasi intelektual, tetapi juga erat kaitannya dengan praktik hidup, spiritualitas, dan tujuan akhir manusia, yaitu mencapai kebebasan atau moksa dari siklus kelahiran dan kematian, yakni samsara. Secara umum, filsafat India terbagi menjadi dua aliran besar, yakni yang pertama ada aliran Astika. Astika adalah aliran filsafat yang menerima otoritas kitab suci Veda sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Aliran-aliran Astika meliputi yang pertama yakni ada Nyaya. Nyaya adalah aliran logika dan epistemologi, yakni fokus utama. Yang kedua yakni ada Vaisesika. Aliran ini berkaitan erat dengan Nyaya dan fokus pada metafisika. Vaisesika menyusun klarifikasi realitas ke dalam beberapa kategori seperti substansi, kualitas, aktivitas, dan generalitas. Yang C ada Samkhya. Samkhya merupakan aliran dualistik yang membedakan antara dua realitas utama, yakni ada purspura atau jiwa atau kesadaran murni dan prakriti atau materi dan alam. Yang keempat ada yoga. Yoga dikembangkan dari Samkhya tetapi menekankan praktik spiritual dan disiplin diri untuk mencapai pembebasan. Yang kelima ada Purva Mimamsa. Aliran ini fokus pada intervensi dan pelaksanaan ritual-ritual Veda. Yang keenam ada Vedanta. Vedanta berarti akhiran dari Veda, yaitu aliran yang berdasarkan pada bagian akhir dari Veda, terutama pada Upanishad. Yang kedua ada aliran Nastika. Nastika adalah aliran yang menolak otoritas Veda dan lebih menekankan pada materialisme, pengalaman langsung, dan ajaran moral. Aliran-aliran Nastika yakni ada yang pertama Buddhalisme. Didirikan oleh Siddhartha yakni Gautamana Buddha. Aliran ini menolak otoritas Veda dan konsep permanen seperti Atman. Yang kedua ada Jainisme, yakni didirikan oleh Mahavira. Jainisme juga menolak otoritas Veda dan mengajarkan ananisme atau tanpa kekerasan secara ekstrim. Yang ketiga ada Karvaka atau Lokayata. Aliran ini adalah metafisik dan arteistik. Karvaka menolak kehidupan setelah mati, karma, dan moksika. Konsep-konsep utama dalam filsafat India yakni ada yang pertama karma, yakni hukum sebab akibat yang menyatakan bahwa setiap tindakan akan membawa akibat moral. Yang kedua ada dharma, yakni tugas moral dan etika seseorang sesuai dengan status sosial dan tahapan kehidupannya. Yang ketiga ada samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang terus berulang. Dan yang keempat ada moksa, yakni tujuan akhir merupakan kebebasan dari samsara yang dicapai melalui kesadaran spiritual dan pemahaman tentang hakikat diri. Yang kelima ada Atman dan Brahman. Dalam ajaran Vedanta, Atman adalah diri sendiri, sedangkan Brahmana adalah realitas tertinggi. Yang B, filsafat Tiongkok.
Filsafat Tiongkok merupakan tradisi intelektual yang kaya berakar dari kehidupan sosial, moral, dan sosiologis masyarakat Tiongkok sejak ribuan tahun silam. Tidak seperti filsafat Barat yang lebih banyak berorientasi pada analisis logis dan abstraksi. Metafisika filsafat Tiongkok cenderung bersifat praktis, etis, dan berorientasi pada keharmonisan hidup. Filsafat Tiongkok dibangun di atas 3 pilar utama yang saling melengkapi dan saling memengaruhi, yaitu yang pertama, Taoisme Daojia. Taoisme berasal dari ajaran Lao Tzu yang diyakini hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, meskipun sebagian sarjana berpendapat bahwa Lao Tzu adalah tokoh legendaris. Yang ketiga, Buddhisme Tiongkok. Buddhisme masuk ke Tiongkok pada sekitar abad ke-1 Masehi melalui jalur Sutra dan India. Pada awalnya, Buddhisme cukup asing karena konsep-konsep seperti nirvana, anatman, tanpa diri, dan kehidupan setelah kematian berbeda dari tradisi lokal. Namun seiring waktu, ajaran ini diserap dan diadaptasi dalam konteks budaya dan kosmologi Tiongkok. Yang ketiga, filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pertemuan antara ajaran wahyu Islam dengan warisan intelektual Yunani, Persia, dan India yang diolah dengan pendekatan khas Islam. Filsafat ini mulai berkembang pesat sejak abad ke-8 Masehi, bertepatan dengan masa kejayaan peradaban Islam, khususnya pada era dinasti Abbasiyah. Dalam filsafat Islam, akal dan wahyu bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam upaya mencari kebenaran. Filsafat Islam memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan tradisi filsafat lainnya. Di satu sisi, ia mengadopsi dan menerjemahkan pemikiran filsafat Yunani, terutama karya Plato dan Aristoteles. Di sisi lain, ia menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam melalui pendekatan yang harmonis antara akal, rasional, dan wahyu ilahi. Filsafat Islam tidak hanya fokus dan spekulasi mental fisik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan logika. Yang keempat ada filsafat Indonesia. Filsafat Indonesia merupakan bentuk refleksi pemikiran yang lahir dari pengalaman hidup, nilai-nilai budaya, serta pandangan hidup masyarakat Indonesia. Filsafat ini tidak dibangun dari tradisi tulisan akademis yang panjang seperti filsafat Barat dan Tiongkok, melainkan tumbuh dari praktik kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Filsafat Indonesia memiliki keasahan dalam bentuk pendekatan dan sumbernya. Beberapa ciri utama antara lain yakni yang pertama ada kolektivisme, yakni kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat Indonesia menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Prinsip gotong royong menjadi inti dari cara hidup masyarakat, di mana setiap orang merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Yang kedua ada spiritualisasi dan keselarasan dengan alam, berhubungan dengan manusia dan Tuhan, sesama manusia dan alam. Semesta sangat dijunjung tinggi. Nilai-nilai ini tercermin dalam
filsafat lokal seperti Triyita Karana, yakni di Bali, atau Siri Napace di Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada musyawarah dan mufakat. Dalam pengambilan keputusan, masyarakat Indonesia cenderung mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama. Dan yang keempat ada harmonisasi sosial dan toleransi. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi kehidupan yang rukun dan berharmonis. Keberagaman suku, budaya, dan agama bukan dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai kekayaan yang harus dijaga dengan semangat toleransi. Yang kelima, relevansi pemikiran filsafat timur dalam konteks kehidupan masa kini. Pemikiran filsafat timur tetap relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang seringkali penuh dengan konflik individualisme dan kecemasan eksistensial. Filsafat India dengan konsep karma dan dharmanya mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan kita dan hidup sesuai dengan prinsip moral yang lebih tinggi. Di tengah ketegangan global dan perubahan sosial yang cepat, ajaran ini mengajak kita untuk memperhatikan keseimbangan batin dan spiritualitas dalam setiap aspek kehidupan. Filsafat Tiongkok, terutama melalui Konfusianisme dan Taoisme, memberikan panduan tentang pentingnya etika sosial, hubungan yang harmonis dengan sesama, serta keseimbangan dengan alam. 10 nilai-nilai ini sangat relevan dalam dunia yang semakin terbuka dan berhubung, di mana kerjasama dan rasa saling menghormati semakin diperlukan dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksejahteraan sosial. Di sisi lain, filsafat Islam yang menggabungkan wahyu dan rasio memberikan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan dan iman seharusnya berjalan seiring untuk kemajuan umat manusia. Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat, prinsip ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan nilai-nilai etika dan setiap inovasi yang kita lakukan. Filsafat Indonesia dengan semangat gotong royong, musyawarah, dan harmonis sosial memberikan pedoman penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, nilai-nilai ini bisa menjadi dasar untuk membangun kebersamaan dan mengatasi konflik sosial yang ada. Dengan demikian, meskipun muncul di zaman yang berbeda, pemikiran filsafat timur memberikan kontribusi besar dalam menjawab kebutuhan zaman kini, terutama dalam menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, etis, dan harmonis.